Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kembali lagi bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu menonton video-video dari channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kisah nyata misteri malam ini datang dari seorang mantan pengusaha. Dia mengalami sebuah kisah mengerikan yang dilakukannya kepada istri dan anaknya yang masih berada dalam kandungan sang istri. Demi membayar hutang dan membesarkan kembali usahanya yang telah bangkrut, si pengusaha ini tega menumbalkan sang jabang bayi. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Di sebuah rumah yang cukup besar di pinggiran ibu kota Jakarta, di ruang tengah rumah itu, di salah satu kursi, terlihat seorang laki-laki duduk sambil memegangi kepalanya, seperti sedang kebingungan. Sementara di seberang kursi tersebut, ada seorang perempuan berbaring sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Perempuan itu sebut saja namanya Tuti. Dia sedang hamil 7 bulan. Sementara laki-laki yang memegangi kepalanya adalah suami dari Tuti. Sebut saja namanya Heru. Sepasang pasangan muda yang akan dikaruniai seorang anak dalam beberapa bulan ke depan. Tapi di tengah-tengah kegembiraan mereka, nasib buruk menimpa usaha Heru sang suami. Perusahaan kontraktor yang dia rintis hampir menuju kebangkrutan. Selain itu, perusahaan saingannya malah mendapatkan investor yang mampu memberikan tambahan modal buat perusahaannya, sekaligus mengalahkan lelang tender proyek yang diikuti perusahaan Heru. Mulut Heru terlihat beberapa kali menggerutu, seperti kesal sekali dengan keadaan yang dialaminya. Sementara Tuti istrinya berusaha menenangkannya. Sudahlah mas, kamu jangan marah-marah seperti itu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Asal kamu terus berikhtiar dan berdoa, Allah pasti memberikan rezeki dengan cara yang lain, bukan dari proyek itu saja, ujar sang istri sambil terus mengelus-ngelus perutnya. Istrinya berbicara lemah lembut, namun tidak disangka Heru malah membentaknya. Tahu apa kamu tentang usahaku? Kamu jangan ikut campur. Kalau perusahaanku bangkrut, rumah kita pasti disita. Kita akan jatuh miskin, ujarnya sambil kemudian pergi keluar dari rumah. Perusahaan Heru kini dalam keadaan yang tidak baik. Sekarang, ia sudah tidak memiliki keuangan yang cukup untuk mempertahankan usahanya, apalagi mengembangkannya. Beberapa minggu ini, Heru sudah berusaha mencari peluang untuk mendapatkan suntikan dana. Dan sudah cukup banyak orang-orang yang dia temui untuk dimintai tolong. Namun hasilnya tetap saja nihil. Permintaan Heru selalu ditolak. Keesokan harinya, Heru berangkat menuju kantornya, dan di perjalanan, ia mampir di sebuah minimarket, berniat membeli rokok. Tapi di sana, dia malah bertemu teman dekatnya bernama Andi. Akhirnya, di depan minimarket itu, mereka ngobrol-ngobrol, dan Heru menceritakan keadaan perusahaannya kepada Sandi. Dengan enteng,
Sandi bilang kepada Heru, "Kamu kenapa tidak mencoba pesugihan aja?" Ujar Sandi kepada Heru, "Kamu ada-ada aja, San. Malah menyuruhku melakukan pesugihan. Emangnya aku sudah tidak waras?" Jawab Heru sambil senyum-senyum kepada Sandi. "Gak apa, Her. Yang penting tidak waras pun banyak duitnya. Daripada perusahaan yang kamu bangun dan kembangkan mati-matian bangkrut. Kan sayang pengorbananmu selama ini." Ujar Sandi lagi. "Memangnya masih ada pesugihan di zaman modern seperti ini, San?" Ujar Heru sedikit penasaran. "Alah, banyak kok pengusaha dan pejabat yang mempertahankan posisi dan kedudukannya dengan cara melakukan pesugihan. Kenapa kamu ragu dan takut melakukannya?" Heru pun melanjutkan kembali perjalanan menuju kantornya. Setelah sampai kantor itu begitu sepi, membuat Heru kembali duduk termenung. Teringat terus ucapan Sandi di depan minimarket tentang pesugihan. Karena terdesak dengan keadaan yang dialaminya, akhirnya si Heru ini berniat mencoba melakukan pesugihan. Dia tidak mau menjadi jatuh miskin. Kemudian berpikir, memang jalan atau cara ini yang akan bisa dengan cepat menyelamatkan perusahaannya, ketimbang dia pinjam uang sana-sini dengan hasil yang nihil. Setelah menguatkan tekadnya, si Heru pergi ke sebuah kota di pesisir Pulau Jawa mencari seseorang yang dapat membantunya melakukan pesugihan. Dia mendatangi seorang paranormal yang konon bisa membantu Heru memperoleh kekayaan dengan cara cepat melalui sebuah ritual pesugihan yang dinamakan pesugihan bayi bajang. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya dia sampai di sebuah rumah. Lalu dia segera turun dari mobil dan menemui si empunya rumah. Laki-laki berambut gondrong, berusia sekitar 50 tahunan, membukakan pintu lalu mempersilahkan Heru masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, Heru menyampaikan maksud kedatangannya. "Mbah Jono, tolong bantu saya, Mbah, untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Usaha saya hampir bangkrut. Segala cara telah saya lakukan untuk mempertahankan usaha saya. Tapi kendala modal ujung-ujungnya menjadi penghalang." Ujar Heru sambil tertunduk lesu. Mbah Jono menjawab, "Asal kamu siap dengan resiko dan syarat yang harus kamu tanggung, saya siap membantumu." Jawab Mbah Jono. Kemudian dia menjelaskan, "Nah Heru, saya akan membantu Nak Heru melakukan pesugihan bayi bajang. Sebuah pesugihan kuno yang mengharuskan Nak Heru menumbalkan anak yang sedang dikandung istrimu." Mendengar perkataan Mbah Jono, seketika tenggorokan Heru terasa kering. Dia menelan ludah, reaksi kekagetannya mendengar bahwa dia harus rela menumbalkan jabang bayi yang sedang dikandung istrinya. Bayi yang dikandung istrinya itu adalah anak pertama dari buah perkawinannya. Apakah mungkin dia harus merelakan sang jabang bayi menjadi tumba buat kekayaan yang dicarinya? Ketika Heru sedang berpikir, sang dukun yang bernama Mbah Jono itu berkata lagi, "Setelah jabang bayi tersebut hilang dari kandungan, istri kamu tidak akan bisa memiliki anak lagi." Ujar Mbah Jono. Heru tambah terdiam. Dia semakin kaget mendengar syarat dan resiko yang harus dia terima bila tetap ingin melaksanakan ritual pesugihan bayi bajang. Dia mengingat menimbang keuntungan dan kerugian apa yang didapatkan dari pesugihan tersebut. Hati Heru sebenarnya mengajak Heru untuk pulang dari rumah Mbah Jono dan tidak meneruskan apa yang Mbah Jono tawarkan. Akan tetapi,
Nafsu duniawi telah membuat Heru gelap mata. Dia memilih pertolongan dari setan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya. Heru pun pulang. Keesokan harinya, istrinya menjerit-jerit karena bayi dalam kandungannya lenyap. Perut yang masih terlihat membuncit saat hendak tidur, sekarang terlihat sedikit kempes. Sudah kempes dan rata, seperti telah melahirkan. Mendengar istrinya teriak-teriak dan menangis histeris, Heru pura-pura panik, padahal dia tahu jabang bayi dalam kandungan istrinya telah ditumbalkan menjadi bayi bajang. Di usia kehamilan 7 bulan, saat jabang bayi sudah mempunyai ruh, Heru tega menumbalkannya. Setelah kejadian itu, Heru menjadi banyak uang. Perusahaannya kembali membaik karena setiap malam di kamar khusus rumahnya selalu saja ada uang berserakan di atas meja yang sebelumnya disediakan sesaji. Tapi Heru kadang merasa ngeri sendiri karena di meja tersebut sering terlihat bayi berwarna merah sedang duduk sambil mengacak-acak sesaji yang telah Heru sediakan. Dan Heru diberitahu sang dukun bahwa bayi tersebut adalah jabang bayinya yang telah dia tumbalkan. Di sisi ekonomi, Heru semakin membaik, bahkan terlihat lebih kaya dari sebelumnya. Namun, tak berapa lama, istrinya meninggal dunia karena sering melamun, sampai tidak mau makan, teringat jabang bayi yang telah hilang secara tiba-tiba. Imbasnya, si Heru ini akhirnya sering sakit-sakitan karena menjadi merasa bersalah. Dia telah menghancurkan keluarga kecilnya. Dia terlihat menjadi pemurung, bahkan kantornya pun tutup karena Heru seperti malas untuk bekerja. Kini Heru masih hidup di sela-sela usia yang tidak lagi muda. Heru lebih mendekatkan diri dan sering beribadah. Dia bertobat, menyesali dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Wallahu a'lam.